Kalau ngomongin film Indonesia di kancah internasional, di luar festival itu kita belum masuk di distribution ya. Hanya certain films. Mungkin filmnya Joko Anwar adalah salah satunya. Filmnya Gareth Evans salah satunya, ya, The Raid, gitu ya. Di luar itu yang punya distribution international nyaris nggak ada sebenarnya. Kecuali distribusi yang sifatnya alternatif bioskop. Contoh, ada beberapa film-film yang masuk di festival-festival karena punya rekam jejak festival yang cukup besar, 4 festival besar dunia ya, masa Cannes Film Festival, Venice, Toronto, sama Berlinale. Itu lumayan yang gede-gede lah gitu. Itu biasanya kalau udah masuk di situ, mereka tujuannya apa sih? Filmmaker kita tuh ngejar film untuk ada di festival, cari buyer. Cari buyer, distribution. Supaya apa? Supaya filmnya tiba-tiba di satu daerah provinsi di Perancis mereka bisa tayang di bioskop tertentu, minimal 5 bioskop. Karena ada buyer, ada distributor gitu. Ada beberapa film yang sudah melewati itu, mungkin filmnya Robby juga udah ada. Kayak Vengeance, filmnya Edwin. Tayang di negara-negara tertentu di kawasan Asia, tapi memang dalam bentuk distribusi yang small scale, bukan sama chain bioskop. Yang besar kita punya hubungan yang paling gede secara chain bioskop mungkin Malaysia. Singapura, film Indonesia nggak tahu kenapa di Singapura tuh oke aja, gitu, nggak pernah terlalu yang gede-gede banget gitu. Tapi sebaliknya film Singapura di Indonesia juga nggak pernah ada yang terlalu gede-gede banget gitu. So if you say cultural relevant gitu ya, kita agak menarik kalau ngomongin Indonesia karena kan ini negara bukan negara monokultur. Kalau tadi kamu referensinya Korea gitu ya, Korea negara yang pretty much monoculture gitu. Ketika mereka punya regulasi, pemerintahnya membuat satu regulasi yang menurut saya mudah-mudahan pemerintah kita bisa adaptasi, yaitu sumbangan mereka terhadap industri seni dan budaya itu sangat tinggi. Dari pemerintahnya? Dari pemerintah. Secara dana? Dana. Okay. Dana dan regulation. Jadi perusahaan seperti Hyundai, perusahaan seperti macam-macam lah, kita sebutin perusahaan-perusahaan Korea, mereka tuh punya dana wajib yang mereka spare untuk mendukung industri hiburannya melalui musik, makanan, dan film. Jadi nggak heran kalau teman-teman sering melihat kayaknya kalau produk film Korea atau series Korea banyak banget produk placementnya, mau halus nggak halus, tapi ada. Kita akan selalu lihat tuh. Handphonenya udah pasti apa, mobil yang dipakai apa, sampai buat alat facial muka yang kayak helm itu juga masuk gitu. Belum makanan, mie instan dan segala macam. Itu penetrasi budaya mereka bisa masuk ke situ, and they put their money in it. So the government law is very clear. Kita, we're really sorry to say this, tapi capital film sama GDP kita tuh masih sangat rendah, teman-teman. Dan support government, kalau ditanya udah support belum ya government kita hari ini? Sudah. Ada beberapa film yang mulai disupport. Kalau teman-teman tahu hari-hari sekarang tuh teman-teman perfilman yang berangkat ke festival luar negeri itu benar-benar orang film. Dulu sempat ada era instansi pemerintah yang berangkat. Agak konyol ya sebenarnya. Agak konyol, yang nggak tahu tuh ngapain ya, foto-foto ya kadang-kadang apa. Sekarang tuh udah eranya udah berbeda gitu. Jadi kembali ke soal apakah apa sulit atau tantangannya membawa film Indonesia ke kancah internasional? Sebenarnya pertanyaan baliknya mungkin salah satu yang bisa membuat itu terwujud adalah generasi kalian ke depan. Maybe it's your generation time to actually pursue that. Kenapa? Karena teman-teman Kak Nirina, Kak Robby, even every directors yang hari ini begitu produktif dan mati-matian membuat film itu, susahnya setengah mati ya by the way. Membuat film itu lagi ngebukain jalan. Kita tuh bergantung sama generasi yang sebelumnya. Saya nggak pernah bisa lupa bagaimana Gari Nugroho membuka keran untuk bagaimana film Indonesia juga di kancah internasional, di festival internasional tuh tiba-tiba kebuka. I mean, he's considered one of the best of 100 directors in the world. Come on. That's not, itu bukan title yang main-main gitu. Jadi, I think it's very
PR yang rumit, PR yang banyak, pekerjaan rumah yang banyak, yang bisa dilakukan sekarang adalah membuat film sebaik mungkin. Karena itu aja udah pekerjaan yang sangat amat sulit. So kalau ada film Indonesia yang diterima di kancah internasional secara distribusi apalagi ya, ya alhamdulillah gitu. Jenis filmnya kayak gimana? Horor yang tembus, yang sekarang lagi dibuat oleh, ya saya nggak bisa sebut, pokoknya oleh production company yang benar-benar ada di luar. At the rate is probably one of the most successful Indonesian. Saya juga sulit menyebut itu purely Indonesian film, but it is Indonesian film, so to speak. Mungkin baru itu. Ya mudah-mudahan kita akan punya lagi genre-genre yang lain. Gitu. Saya sih itu aja. Sedikit aja nambahin film Grandma itu kan yang bawa Falcon ke Indonesia distribution rights ya. Nah ini sama halnya ya kita mulai melihat lagi bisa nggak ya pemerintah menjembatani B2B-nya industri film dengan kawasan ASEAN aja dulu deh. Ada kolaborasi. Film Thailand bisa ada di Indonesia dengan 1,6 juta penonton. Kenapa nggak film Indonesia tiba-tiba bisa ada di Thailand? Iya benar. Gitu loh. Jadi pendekatan B2B-nya is very needed. Itu sih. Kalau saya sih udah setiap film yang mau dibikin pasti berpikir bahwa ini adalah suara yang harus disuarakan gitu. Rata-rata karakternya pasti minoritas, terus pengen penonton itu, dan dari tontonan itu pengennya penonton juga berdiskusi tentang hari ini kita sedang apa ya gitu. Kayak nonton Jakarta Festival Pribadi, banyak banget anak-anak muda zaman sekarang kalau dari pengalaman review mereka kayak ngerasa dekat dengan situasi itu, karena di situ kita bicara bahwa orang jahat tuh nggak selalu jahat gitu, pasti mereka ada momen untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih, memikirkan itu semua. Kalau Minatin Bali, kita melihat bahwa minoritas di Indonesia ada, terus Bali selalu menjadi kota pelarian buat semua orang kalau healing atau apapun, merasa teraniaya, broken heart atau apapun, Bali adalah tujuan. Nah, kita memotret itu, apakah sembuh lukanya di Bali? Nah, nonton filmnya. Kayak nonton berita TV, atau baca buku, atau dengar apa yang lagi dibicarakan di sosial media dan lain-lain. Biasanya isu-isu lahir dari situ, ide-ide, gagasan lahirnya dari semua hal yang terlihat. Kalau tadi merespon bekerja sama dengan banyak lawan main, saya men-treat itu sebagai satu kerja kolaboratif yang tadi mungkin sempat kalau teman-teman menyimak, udah sempat menyampaikan soal bahwa film itu kan kerja kolaboratif. Jadi kalau ditanya bagaimana mensiasatinya, nggak ada sih. Saya nggak pernah pakai siasat apa-apa berhadapan dengan lawan main atau cara tertentu gitu ya menghadapi karakter aslinya begini, nanti di film begini, karena kita semua punya keanehan kita masing-masing kok. Gitu, I mean, let's be fair and frank. Ya, saya juga punya keanehan yang mungkin belum tentu bisa diterima sama lawan main saya dan sebaliknya gitu. Yang kadang-kadang lawan main saya, kok Reza gini orangnya gitu. Ya, mungkin aja saya nggak tahu dan nggak enak kali mau ngomong gitu mungkin. I don't know. Kalau nggak ada berarti bukan orang film. Jadi ya begitu memang dunianya gitu. So itu yang membuat unik each character yang ada di orang-orang film juga gitu. Kalau tadi menanggapi soal kenapa ya nggak ada lagi film seperti Laskar Pelangi, film keluarga seperti Keluarga Cemara adalah film yang begitu menurut saya mudah-mudahan banyak diproduksi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat penontonnya juga ada, gede banget loh. I mean it's a very successful film dengan value yang amat sangat luar biasa. I mean I love the film personally. Jadi mudah-mudahan kalau dilihat nggak ada lagi ya film kayak gitu, ada sih sebenarnya. Tinggal dan banyak malah film-film keluarga. Tapi kadang-kadang mungkin Robby yang juga bisa menjawab ini gitu ya. Banyak film Indonesia yang bagus, tapi ternyata lewat sama penontonnya. Ini juga salah satu fakta yang menarik gitu. Film yang misalnya di festival, wah dapat ini, dapat rekognisi ini dan segala macam, value filmnya bagus, ceritanya bagus segala macam. Tapi ternyata di dalam negeri peminatnya very niche, gitu. Bukan nggak ada ya, very niche. Ya
peran media pasti besar. Tapi kalau kita ketemu sama teman-teman wartawan dan segala macam, mereka juga bekerja, teman-teman. Mereka punya koridor pekerjaannya masing-masing. Sebenarnya sih mudah-mudahan yang terketuk adalah pimpinan-pimpinan redaksi yang bisa call to action. Untuk apa misalnya, kalau lagi bulan Maret, karena ini bulan film, kita cover story filmnya di mana-mana, setebal-tebal mungkin, headline dan segala macam. Or at least dedicate in 1 month, let's put front page certain day untuk ngomongin tentang industri seni. Film, musik, tapi ada di front page. Series mungkin, biar yang TV juga kebagian atau OTT gitu. Mungkin juga penting kali ya. Karena saya rasa banyak sih sebenarnya film-film bagus di Indonesia. Banyak banget kok. Film keluarga, even komedi yang bagus, horor yang bagus juga ada, drama, bagus banget. Kayak one of my favorite, Jatuh Cinta Seperti di Film-Film, I think it's one of the best film. Which was this last year atau tahun ini jatuhnya, nak? Last year ya? Last year. Iya kan? Last year. Maaf, saya lupa 3 hari yang lalu ya. Jadi ya maafkan. Iya, itu keanehan saya. Saya sempat bilang sama manajer saya, I think one of the best film that I've watched in the entire year was Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. But that is an example gitu. Tapi kalau kita mau ngomongin penonton, saya mungkin salah satu yang kesel. Walaupun saya nggak tahu filmmaker, saya nggak tahu ya, saya nggak bisa mewakili perasaan ataupun mereka. Tapi untuk film sebagus itu dengan 600-700 ribu penonton, itu juga bikin saya tuh kayak it should be freaking 3 million, 4 million, 5 million gitu loh rasanya. Gemes gitu. Karena kadang-kadang ada film-film yang anyway, saya nggak boleh nih ngomong kayak gini. Anyway, skip it. Nanti gua terlalu jauh nih. Zamannya juga eranya udah berubah juga, jadi banyak yang nggak box office di bioskop, tapi ketika masuk OTT dia bisa jadi rating 1 berminggu-minggu. Ya. Jadi itu juga bingung sih fenomenanya gitu. Padahal kita berharap mestinya tempat pertamanya adalah sinema gitu. Jadi mungkin teman-teman membantu kita menyuarakan inilah gitu, tempat pertama sinema gitu. Thank you teman-teman. Saya rasa teman-teman yang hadir di talk hari ini adalah mudah-mudahan saya bisa bilang film enthusiast semua, orang-orang yang tertarik untuk menonton film Indonesia dan bangga sama film Indonesia. So you're actually pretty much a big number of the new generation who respect value dan punya honesty yang Enak tadi sudah sampaikan 3 poin itu untuk kenapa kalian semua mungkin mencintai film Indonesia. I hope kalian terus mendukung film Indonesia ke depan dan mengajak teman-teman kalian untuk kenapa penting untuk menonton film Indonesia, because actually we're here because of you guys anyway. Dari udah nonton film-filmnya juga. Film lo abis itu gue mana yang main? Amin. Ini semua jadi saksi ya. Dan harapannya sih dengan ada acara ini ketemu sama teman-teman semua, kita semua dapat berkah dari obrolan kita semua, diskusi ini dan tetap terus support film Indonesia. Banyak banget talent-talent baru, banyak banget director-director muda yang luar biasa, banyak banget juga tema-tema dan gagasan yang hadir di setiap hari Kamis gitu, menarik semuanya. Karena film itu ada selera ya, jadi hati-hati ketika merekomendasikan sebuah film, oh ini filmnya jelek gitu. Sebenarnya nggak ada film jelek sih, film itu selera, background story hidup kita mempengaruhi daya tonton kita gitu. Kalau menurut jadi teman-teman cukup bilang, nonton ya, jangan nggak nonton itu aja ya, jangan dibilang, jangan nonton filmnya jelek. Jadi hati-hati dengan mulut kalian. Ditonton, siapa tahu mendapatkan sesuatu yang baru setiap hari Kamis. Terima kasih. Itu banget yang sangat benar. Kadang-kadang orang kita nonton film tuh karena ada beberapa faktor ya. Mungkin karena kita ngefans sama direkturnya, mungkin kita ngefans sama pemainnya gitu loh. Tapi ada faktor lain gitu loh. Salah satunya adalah berilah kesempatan untuk pendatang-pendatang baru. Director baru yang tadi dikatakan gitu, pemain baru, you'll never know. Dan kalau Nang garis bawahinnya adalah apa ya? Bukannya jangan sih, lebih kepada mendingan kamu tahu sesuatu dari mata kamu sendiri.
kebanding katanya-katanya. Karena banyak banget kan yang bilang, enggak, jangan nonton. Ini tadi filmnya gue nonton, biasa. Karena belum tentu selera dia sama selera kita sama gitu. Jadi sama seperti yang dikatakan Robi, kalau nambahinnya adalah lebih kepada saksikan sendiri dengan mata kepala sendiri untuk bisa kasih komentar. Daripada kata temanku tuh gak bagus loh gitu. Jadi experience it yourself, you'll never know. Maybe you are different than any other people gitu ya.